Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga bab 4301, di wilayah inti roh primordial berbentuk salib. Sepertinya keseimbanganku terganggu di sini. Wang Xian melihat perubahan di sekelilingnya dan mengangkat alisnya sedikit. Seluruh wilayah mulai berubah karena perubahan dua dewa unsur. Perubahan ini sangat besar. Ia menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Wang Xian memandanginya sejenak dan tidak lagi memperhatikannya. Dia terbang ke belakang dengan cepat. Setelah 2 hari, ia terbang keluar dari wilayah pasir hisap dan tiba di lokasi luar. Dengan gerakan telapak tangannya, Wang Xian mengeluarkan pedang cahaya dan memeriksanya dengan cermat. Pedang ini tidak memiliki gagang. Kelihatannya agak sederhana. Wang Xian mengambil beberapa bahan dan membuat gagang pedang sederhana. Setelah itu, dia menyuntikkan seberkas kekuatan cahaya ke dalamnya. Dalam sekejap, pedang-pedang kecil yang tajam muncul di sekitar pedang cahaya itu. Dia melambaikan tangannya dan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menutupi area di depannya. Pedang-pedang itu membawa sejumlah energi dan kekuatan yang mengerikan. Dao agung itu sederhana. Pedang tajam ini tidak memiliki banyak kemampuan. Hanya dengan menyuntikkan energi ke dalamnya, sejumlah besar pedang cahaya dapat dihasilkan. Setiap pedang cahaya mengandung kekuatan membunuh cahaya. Itu memang sedikit menakutkan. Ada karakteristik lain. Pedang cahaya ini bisa disembunyikan di dalam tubuh seseorang sepanjang waktu. Setelah terintegrasi ke dalam tubuh seseorang, seseorang akan mampu melepaskan pedang cahaya yang kuat dari seluruh tubuh saat dia mengaktifkan energi tersebut. Ini sangat berguna bagi Wang Xian. Lagi pula, ketika dia berubah wujud menjadi tubuh naga suci, mustahil baginya untuk bertarung dengan pedang tajam. Dia menyatukannya ke dalam tubuhnya dengan rasa puas dan mulai memelihara serta menyempurnakannya sedikit demi sedikit. Saat ini, kekuatanku sudah sebanding dengan 2 keberadaan Dao besar. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Hadiah kali ini bisa dikatakan sangat besar bagi Wang Xian. Pedang cahaya yang kuat. Ada juga beberapa pecahan dewa unsur di tangannya, serta harta karun korosif yang kuat dengan atribut materi gelap. Harta karun itu juga bisa ditempa menjadi senjata yang ampuh. Setelah bermain-main dengannya sebentar, Wang Xian mengeluarkan lampu ramalan dan bersiap untuk mengisi energi dalam lampu ramalan. Namun, ketika Wang Xian mengisi energi dalam lampu ramalan, wilayah pasir hisap di depannya tiba-tiba berubah. Daerah pasir hisap yang awalnya sangat luas, lambat laun terpisah menjadi satu daerah dari bagian tengahnya. Lebih tepatnya, itu lebih seperti jalan. Wilayah pasir hisap terletak di kedua sisi. Bagian tengahnya merupakan wilayah yang relatif tenang dan aman. Jalan ini memanjang ke bagian dalam bagian depan. Jalan ini tampak memanjang hingga jarak yang sangat jauh. Apa yang terjadi? Mungkinkah perubahan di seluruh wilayah itu dipicu oleh perubahan dewa elemen terang dan gelap? Ini. Wang Xian tercengang. Setelah itu, di bawah tatapannya yang penuh keheranan, dia benar-benar melihat beberapa permata kekacauan yang mengandung energi kuat mengambang perlahan di tengah area jalan yang kosong. Berdengung, tubuh Wang Xian bergerak dan dia langsung terbang. Itu adalah perubahan yang sangat aneh. Pasir hisap yang penuh bahaya terbelah menjadi ruang hampa. Wang Xian terbang dan tiba di depan permata kekacauan. Setengah dari permata kekacauan ini memiliki atribut air. Ukurannya 1000 meter penuh. Bagian atribut air mengandung sejumlah besar energi. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah energi yang diperoleh Wang Xian dari dewa unsur. Ini sama saja dengan mendapatkan harta karun yang berharga secara cuma-cuma. Wang Xian membuka mulutnya dan berkata, tidak ada risiko sama sekali. Itu adalah pemborosan uang. Ada apa ini? Apakah ini ada hubungannya denganku? Wang Xian bergumam sambil melihat area yang sepenuhnya aman. Dia ragu sejenak lalu menatap ke depan. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke area tersebut. Dia ingin melihat perubahan apa yang terjadi di area ini. Ketika Wang Xian terbang selama 1 jam, jalan yang aman masih belum mencapai ujungnya. Namun, Wang Xian melihat 2 sosok yang dikenalnya di depannya. Yang satu berbentuk pedang, dan yang satu lagi adalah sesepuh manusia. Song Ta dan tetua pedang itu. Wang Xian bergumam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia terbang cepat. Kalian berdua, kita bertemu lagi. Wang Xian terbang dan mengambil inisiatif untuk menyambut mereka. Oh, saudara Wang Xian,
Hehe, sungguh kebetulan. Song Ta berbalik dan menatap Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Apa yang terjadi di zona kerusuhan? Bagaimana perubahan besar seperti itu bisa terjadi? Wang Xian bertanya pada mereka berdua. Song Ta dan lelaki tua Jian jelas sudah tinggal di sini cukup lama dan sangat memahami tempat ini. Oleh karena itu, meskipun Wang Xian memiliki firasat samar bahwa tempat ini ada hubungannya dengan dirinya, dia tetap ingin bertanya. Ini ada hubungannya dengan tempat kita bertemu. Keseimbangan antara dua dewa unsur telah sangat terganggu. Jika keseimbangan rusak di satu tempat, itu akan memengaruhi area lain. Aku telah melihat ini berkali-kali. Beberapa perubahan tidak terlalu besar, tetapi beberapa akan sangat besar. Ada kemungkinan beberapa harta karun yang tidak berhasil diperoleh akan terkubur oleh gelombang energi akibat perubahan ini. Ada kemungkinan juga beberapa harta karun yang terkubur di tempat lain akan hanyut. Song Ta memperkenalkan harta karun itu kepada Wang Xian sambil tersenyum. Oh begitu. Wang Xian menganggukkan kepalanya sedikit dan bertanya lagi, kemana kalian berdua berencana pergi? Hehe, ayo kita pergi ke area inti yang terdapat lebih banyak dewa elemen tingkat Dao Agung. Mari kita lihat apakah ada perubahan di sana. Jika ada harta karun yang hanyut, akan sangat menguntungkan jika kita bisa mengambilnya. Song Ta menjawab sambil tersenyum. Dia tidak menyembunyikan apapun. Jika Anda tertarik, mari kita pergi dan melihat bersama. Song Ta terus berbicara dengan Wang Xian. Baiklah, aku memang penasaran dengan tempat ini. Wang Xian mengangguk dan terbang ke samping mereka. Perubahan kali ini benar-benar menarik. Sebuah jalur khusus telah muncul. Aku ingin tahu apakah itu bisa mengarah ke area inti. Pak Tua Jian menatap Wang Xian dan berbicara setelah itu. Kemungkinan untuk mencapai inti hampir nol. Song Ta menggelengkan kepalanya. Apa yang ada di intinya? Wang Xian mengikuti mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu saat mereka terbang ke depan. Menurut rumor, jika seseorang dapat memasuki inti dan memperoleh harta karun di dalamnya, seseorang dapat memperoleh kekuatan yang tak terkalahkan. Ada juga rumor bahwa pembentukan wilayah ini disebabkan oleh harta karun di inti. Song Ta menjawab sambil tersenyum, namun, ini tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin kekuatan yang tak terkalahkan bisa begitu mudah dikendalikan? Belum lagi, ada 10 dewa elemen tingkat Dao besar yang bercampur di tengahnya. 10 dewa unsur tingkat Dao Agung dalam satu wilayah. Wang Xian tercengang. 10 tingkat Dao Agung. Perubahan macam apa ini? Bahkan jika itu adalah eksistensi tingkat kekacauan utama, mereka tidak akan mampu bertahan lama setelah memasuki wilayah ini. Bab 4302, di bawah area inti dari 4301 salib jiwa abadi. Daerah tempat bercampurnya 10 dewa unsur tingkat Dao Agung. Itu berisi kekuatan yang tak terkalahkan. Ketika Wang Xian mendengar perkataan Song Ta dan yang lainnya, dia teringat pada informasi yang diperolehnya dari peta harta karun. Kekuatan yang tak terkalahkan. Kekuatan tak terkalahkan. Hehe, itu hanya rumor. Rumor seperti itu mungkin disebarkan oleh beberapa orang kuat yang bosan dan berpikiran jahat. Wang Xian berpikir dalam hati. Tidak ada yang namanya kekuatan yang tak terkalahkan. Jika dia tahu tentang kekuatan yang tak terkalahkan, mengapa orang kuat yang dikabarkan itu tidak memilikinya? Jika dia tidak memilikinya, mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan? Akan tetapi, dewa unsur tingkat 10 Dao Agung memang setara dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Namun, jika ada lebih dari 100 pembangkit tenaga pencipta asal surga yang memasuki area tersebut, mereka akan mampu menekan kekuatan tak terkalahkan ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah 100 orang kultivator kuat di alam asal surga akan mampu memasuki wilayah tersebut. Kita harus tahu bahwa semakin dalam mereka masuk, semakin mengerikan energi pasir hisapnya. Di akhir perjalanan, mereka yang tidak memiliki kemampuan mengendalikan pasir hisap tidak akan dapat berjalan di wilayah tersebut. Wang Xian mengikuti lelaki tua Song Ta Jian dan terbang ke depan. Setelah terbang selama 2 hari, mereka tiba di ujung jalan. Ini dianggap sebagai wilayah yang sangat dalam. Setelah terbang selama 3 hari, kita seharusnya bisa mencapai wilayah inti. Wang Xian dan yang lainnya bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Song Ta menatap ujung jalan, lalu melanjutkan, jika jalan ini tidak menghilang, ini adalah tanah berharga yang digunakan untuk mendidik murid. Kita bisa membentuk formasi dan menyerap energi dari kedua sisi.
TSK, ini akan sangat gila. Song Ta melihat sekeliling dan mendesah. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia teringat pada tempat kultivasi berharga yang telah didirikan oleh Sein Santian dan yang lainnya untuk murid-murid mereka. Tempat yang berharga itu adalah tempat suci kultivasi bagi para pembangkit tenaga listrik di wilayah penguasa. Itu bukan tempat suci yang lahir di alam semesta atau dapat dibandingkan dengan tempat suci yang lahir menurut para dewa unsur biasa. Dan para kudus surgawi, mereka berada sangat jauh di pinggiran tata letak tanah praktik yang berharga. Nah ini jalan, kalau jalan ini tidak hilang pasti akan menimbulkan banyak pertikaian. Karena tidak terpikirkan untuk membangun tempat pelatihan di sini dan menyerap energi lingkungan sekitar untuk membina pengikut. Di bawah pencucian energi semacam ini, terdapat segala macam evolusi fluktuasi energi. Jika seorang ahli alam penguasa tingkat pertama berkultivasi di sini selama 100 juta tahun, itu setara dengan berkultivasi di alam semesta miliknya sendiri selama puluhan miliar tahun. Begitu mengerikannya. Lagi pula, energi kekerasan di sekeliling dapat mengancam keberadaan di level kendali. Bahkan jika seorang ahli alam penciptaan surga tingkat pemula yang berkultivasi di sini, akan ada manfaat besar. Tentu saja, mungkin ada pula risikonya. Selain itu, mendirikan tempat harta karun budidaya membutuhkan sejumlah besar harta dan sumber daya seperti dewa elemental. Jumlah sumber daya pasti akan mampu menyerap jumlah energi. Jika jalan ini tidak hilang, aku memang bisa datang ke sini untuk berkultivasi. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saat ini, Istana Naga memiliki 50 hingga 60 murid di puncak alam penguasa serta jutaan murid di alam penguasa. Jika mereka berkultivasi di sini, itu akan dapat meningkatkan kekuatan tempur Istana Naga dalam waktu singkat. Jumlah murid di puncak alam penguasa yang mampu menerobos ambang Istana Naga akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Saat ini semuanya tidak stabil. Sulit untuk mengatakannya. Keseimbangan belum sepenuhnya terbentuk. Pak Tua Jian melihat sekeliling dan berkata dengan lemah. Ayo kita pergi ke pusat dan lihat apakah ada perubahan di sana. Mari kita lihat apakah ada harta karun yang diserang. Song Ta menatap area pasir hisap di depannya dan terbang langsung ke arahnya. Akan sangat bagus jika harta karun utama asal-usul surga itu diserang dari luar. Hah, harta karun tertinggi asal mula surga. Wang Xian sedikit terkejut saat mendengarnya. Ya, ada harta karun utama asal-usul surga di area inti roh primordial berbentuk salib. Harta karun itu berada dalam jangkauan dewa unsur spasial. Sudah lebih dari 10 miliar tahun dan tidak ada pembangkit tenaga listrik yang mampu mendapatkannya. Song Ta mengangguk. Kemudian dia memperkenalkan kepadanya harta karun sejati ciptaan surgawi. Itu adalah harta karun sejati ciptaan surgawi unsur ruang angkasa. Apakah itu serangan atau dukungan? Tidak diketahui. Orang hanya bisa melihat bahwa itu adalah labu. Seorang makhluk agung menggunakan harta karun sejati untuk secara paksa memasuki tempat dewa elemen luar angkasa, tetapi dia langsung kehilangan jalan. Ada banyak ruang di sana. Dia tidak tahu di mana harta karun elemen ruang angkasa berada. Kecuali dia bisa menghancurkan dewa unsur luar angkasa secara menyeluruh, akan sulit mendapatkannya. Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Song Ta. Daerah yang kacau ini sebenarnya adalah tanah harta karun yang penuh dengan peluang dan bahaya. Ketiganya terbang semakin dalam ke tempat itu. Energinya menjadi semakin kuat semakin dalam mereka masuk. Ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba di depan cahaya warna-warni, energi pasir hisap yang dahsyat di sini sudah dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat kendali biasa. Itu benar-benar mengerikan hingga ekstrim. Apakah area inti roh primordial berbentuk salib ada di depan? Wang Xian melihat ke depan dan bergumam. Pemandangan di depannya sungguh luar biasa dan indah. Energi mengerikan dari 10 atribut itu bagaikan planet mengerikan yang bisa meletus kapan saja. Suatu perasaan berdebar-debar menyerbu ke dalam hatinya. Bahkan Wang Xian merasa hatinya agak kecil. Dewa-dewa unsur ini bukanlah dewa-dewa unsur biasa di tingkat dao besar. Wang Xian merasa bangga, sama seperti Wang Xian saat ini. Meskipun dia juga seorang ahli tingkat dao besar, dia mampu menghadapi dua dewa elemen biasa tingkat dao besar. Hal yang sama berlaku pada 10 dewa unsur. Mari kita bertindak sendiri untuk sementara waktu. Jika ada kebutuhan untuk bekerja sama, kita dapat menghubungi mereka. Pak Tua Jian memandang Wang Xian dan berkata, baiklah.
Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia tidak begitu mengenal mereka berdua. Jika mereka bertindak bersama, akan ada konflik karena harta karun. Tentu saja, jika ada harta karun yang tidak bisa diperoleh sendiri oleh beberapa dari mereka, mereka juga bisa bergabung. Wang Xian sudah punya sarana untuk menghubungi mereka berdua. Mereka bertiga berpisah dan Wang Xian terus bergerak maju. Tak lama kemudian, ia tiba di tepi inti roh primordial berbentuk salib. Wang Xian berdiri di depan dan melihat ke dalam dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ada 10 jenis energi yang tercampur di area di depannya. Ke-10 jenis energi itu hampir saling terjalin. Energi yang terjalin itu membuat orang-orang merasakan keheningan yang mematikan. Seolah-olah kiamat belum tiba. Itu adalah perasaan yang kacau. Selain itu, berdiri di tepian, selain membuat Wang Xian merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia tidak dapat merasakan betapa kuatnya energi di dalamnya. Ketika ke-10 jenis energi itu terjalin bersama, dia tidak dapat merasakan betapa mengerikannya kekuatan penghancur itu. Wang Xian mengulurkan lengannya dan mengarahkannya langsung ke tubuhnya. Seketika aliran energi mengalir deras ke dalam tubuhnya bagai ular berbisa. Hal ini menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia segera menariknya keluar. Pada saat ini, ada banyak pola yang mengerikan di lengannya. Pola-pola ini tampaknya merupakan hasil dari keracunan. Pola-pola ini tampak sangat mengerikan. Bab 4303/4302 makhluk spesial dengan 10 atribut. Energi di sini sangat mengerikan. Bahkan lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Aku hanya menggunakan tanganku untuk mencapai tepi area itu sebelum aku diserang oleh kekuatan yang dahsyat. Wang Xian menatap lengannya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Area di mana banyak jenis energi menyatu jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Wang Xian menatap ke depan dan merenung sejenak. Kemudian, tubuhnya memasuki area itu sepenuhnya. Tentu saja, setelah memasuki area itu, Wang Xian langsung diserang. Dengan pikiran, ia mengalirkan energi dalam tubuhnya. Wang Xian saat ini memiliki tubuh naga void di tubuh utamanya. Tubuhnya juga memiliki 10 atribut yang berbeda. Secara logika, Wang Xian dapat mencoba mengedarkan 10 jenis energi berbeda dan menyatukannya ke area ini. Namun, Wang Xian segera menemukan masalah besar. Energi atribut ruang di tubuhnya tidak dapat menyatu sempurna dengan 9 atribut di tubuhnya. Hal ini juga menyebabkan energi dalam tubuhnya menjadi berbeda dengan energi di wilayah ini. Energi di wilayah ini memperlakukannya sebagai penyusup. Gelombang energi menyerbu tubuhnya. Hanya dalam beberapa detik, Wang Xian terbang keluar dengan tergesa-gesa. Dia tidak dapat bertahan lama di tempat ini. Seseorang di tingkat Dao, bahkan jika dia memiliki harta karun yang kuat, paling lama hanya dapat bertahan di tempat ini selama beberapa puluh detik saja. Atribut ruang tidak sepenuhnya cocok denganku, juga tidak seimbang dengan energi dalam tubuhku. Oleh karena itu, pada dasarnya mustahil bagiku untuk memasuki wilayah dewa elemental seperti sebelumnya. Wang Xian tengah berpikir keras. Dia menggerakkan telapak tangannya dan mengekstrak sebagian energi di dalamnya. Lalu, dia merasakannya dengan tenang. Tak lama kemudian, sebuah ide muncul di benak Wang Xian. Karena dia tidak dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam suatu area, dapatkah dia menyamarkan dirinya sebagai energi di area tersebut? Selama dia menyamarkan dirinya sebagai energi yang sama dengan area ini, bukankah dia akan diserang oleh energi di area ini? Wang Xian berpikir dalam hati dan bersiap untuk mencobanya. Yang disebut penyamaran adalah mengenakan sepotong pakaian untuk dirinya sendiri. Energi pada pakaian ini persis sama dengan energi di area ini. Jika demikian, akankah dia mampu menahan serangan energi di area ini? Wang Xian merasa ada kemungkinan keberhasilan. Ia dapat merasakan karakteristik 10 jenis energi di area ini bercampur menjadi satu. Kemudian, ia mulai mengendalikan energi di tubuhnya untuk mensimulasikan jenis energi ini. Setelah beberapa jam, Wang Xian berhasil mensimulasikannya. Tubuhnya bergerak dan sekelilingnya diselimuti oleh energi dari 10 jenis atribut, membentuk kemeja berwarna-warni. Wang Xian menatap ke depan dan perlahan melangkah ke area ini. Berdengung. Saat memasuki area ini, perasaan diserang tidak langsung muncul. Namun, Wang Xian mengerutkan kening dengan sangat cepat. Ini agak berguna, tapi aku tidak bisa sepenuhnya menghindari invasi energi ini. Wang Xian bergumam. Di wilayah roh primordial berbentuk salib ini,
10 dewa unsur semuanya berada pada tingkat Dao besar yang kuat. Semakin kuat dewa unsur, semakin banyak karakteristik yang mereka miliki. Misalnya erosi, deteksi, dan sebagainya. Meskipun penyamaran Wangxian sangat sempurna, dia masih bisa terlihat oleh energi di sini dan diserang. Namun penyamarannya masih berguna. Jumlah energi yang menyerbunya jauh lebih sedikit. Waktu yang bisa ia habiskan di area ini juga jauh lebih lama. Dulu, dia mungkin bisa bertahan di area ini sebentar jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Tetapi sekarang, dia bisa tinggal di area ini setidaknya selama 2 menit. Ada prasyarat bahwa dia tidak dapat bergerak ketika berada di sana. Begitu dia memobilisasi energi dalam tubuhnya, penyamarannya akan gagal. Bagaimanapun, penyamaran ini akan sangat bermanfaat bagi Wangxian. Saya bisa melihat-lihat. Ada beberapa efek. Wangxian tersenyum dan mulai menjelajahi sekitarnya. Song Ta, lelaki tua Jian, dan yang lainnya tidak mau memasuki tempat itu setelah mereka tiba. Namun, menurut dugaan Wangxian, mereka seharusnya memiliki umpan di tangan mereka. Seharusnya ada tali pancing di area ini. Mereka harus bisa memperoleh harta karun melalui memancing. Wangxian mengamati sekelilingnya. Harta karun yang ia harapkan dapat ditemukan dengan mudah tidak muncul. Setelah mencari beberapa hari, dia tetap tidak menemukan apapun. Alasan utamanya adalah Wangxian tidak memasuki tempat itu. Ledakan. Pada hari ini, ketika Wangxian terus mencari di sekitarnya, fluktuasi energi yang kuat terpancar. Wangxian memfokuskan pandangannya dan mempercepat langkahnya untuk melihat ke depan. Dalam pandangannya, sesosok yang mengenakan topi bambu hitam dan memancarkan aura jahat tengah melayang di atas area salib roh primordial. Bagian tubuh figur ini agak aneh. Di depan lengan hitamnya yang aneh, ada makhluk yang terhubung dengannya. Berdasarkan persepsi Wangxian, makhluk ini sebenarnya memiliki 10 atribut berbeda. Makhluk aneh yang menempel di lengannya itu panjang dan ramping bagaikan ular piton, memanjang sampai ke dalam. Berdasarkan persepsi Wangxian, dia bisa merasakan bahwa keberadaan aneh yang terhubung dengan tubuhnya ini hanya berada pada level Kaisar Dewa Kekosongan. Siapa yang memata-matai kita? Pergi sekarang juga. Sosok yang mengenakan topi bambu itu merasakan kehadiran Wangxian. Sepasang mata merah darah berbentuk segitiga bersinar di bawah topi bambu itu saat dia berbicara dengan ekspresi menyeramkan. Saya bergegas ke sana setelah mendengar keributan itu. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Wangxian merasakan aura sosok ini dan sedikit mengernyit sebelum menjelaskan. Aura berdarah dari sosok yang memakai topi bambu ini luar biasa pekat. Atribut kegelapan di tubuhnya berbeda dengan milik lelaki tua dari pedang pagoda Song. Aura di tubuhnya bahkan lebih berdarah. Kalau begitu, pergilah. Sosok yang mengenakan topi bambu itu terus berbicara dengan dingin. Wangxian mengangkat alisnya dan menatapnya. Kemudian, dia melihat makhluk aneh yang meluas ke area roh primordial berbentuk salib. Dia berbalik dan pergi. Mereka yang mampu datang ke sini setidaknya berada pada level Dao Agung. Namun, orang ini agak sombong. Ada juga makhluk aneh di lengannya. Wangxian tidak pergi terlalu jauh. Dia bergumam sambil memikirkan makhluk aneh pada sosok bertopi bambu itu. Makhluk aneh itu seharusnya adalah eksistensi yang diciptakan oleh sosok bertopi bambu. Makhluk dengan 10 atribut yang menyatu menjadi satu. Itu persis sama dengan energi di area roh primordial salib. Makhluk seperti ular piton itu tidak akan diserang saat memasuki wilayah roh primordial salib. Demikian pula, makhluk khusus yang diciptakan oleh sosok berkerudung itu tidak terlalu kuat. Itu hanya pada tingkat Kaisar Dewa. Di wilayah ini, ia ibarat semut yang sewaktu-waktu bisa dimusnahkan. Namun, Wangxian juga dapat menebak bahwa sosok berkerudung itu bukan tidak ingin menciptakan makhluk kuat dengan 10 atribut. Sebaliknya, sangat sulit untuk menciptakan makhluk seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah makhluk dengan 10 atribut yang menyatu dengan sempurna. Dengan begitu banyak atribut, sangat sulit bagi pencipta asal surga tingkat Dao Agung untuk memecahkan masalah penggabungan dan penolakan. Bab 4304 banding 4303 bergabung. Wangxian meninggalkan jangkauan deteksi lelaki tua bertopi bambu itu. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke arah itu. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Wangxian tidak terlibat dalam pertarungan dengan lelaki tua bertopi bambu itu. Bahkan jika dia bertindak sekarang,
akan sulit baginya melakukan apapun pada lelaki tua itu. Tidak ada gunanya berkelahi dengan orang tua itu. Lagi pula, Wang Xian sama sekali tidak tahu tentang latar belakang lelaki tua itu. Dengan pemikiran ini, dia terbang ke arah lain. Pada saat yang sama, Wang Xian sangat penasaran dengan makhluk khusus pada lelaki tua itu. Makhluk ini memiliki 10 atribut dan mampu memasuki wilayah roh primordial berbentuk salib. Hal ini menjadi inspirasi bagi Wang Xian. Metode ini agak mirip dengan metode memancing. Namun, Wang Xian merasa bahwa metode ini mungkin lebih cocok untuknya. Lagi pula, dia memiliki 10 atribut saat ini. Kalau dia bisa menciptakan makhluk hidup, dia pasti bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih hebat. Mengesampingkan semua hal lainnya, dia masih percaya diri terhadap wilayah kekuasaannya. Dan alam penguasa adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan alam kaisar dewa. Namun, makhluk hidup semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa aku ciptakan begitu saja. Bagaimanapun, ini adalah aspek penciptaan. Aku perlu menguasai teknik rahasia atau aku perlu terus meneliti. Wang Xian berpikir dalam hati dan untuk sementara menyerah pada ide ini. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan meneruskan pencarian di area itu. Akan tetapi, jika dia mencarinya dari luar, itu hanya masalah keberuntungan. Keberuntungan Wang Xian tidak selalu baik. Kali ini, Wang Xian tidak menemukan harta karun hanya dari luar saja. Aku masih harus menyelami lebih dalam. Misalnya, tetua pedang Song Ta dan yang lainnya pasti punya peralatan memancing di sini. Lagi pula, ini adalah area inti. Wang Xian berpikir dalam hati. Saat ini, latar belakang Wang Xian dianggap yang terburuk. Aku masih harus masuk. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan langsung memasuki area roh primordial berbentuk salib. Ada kamuflase energi di sekelilingnya. 2 menit bukanlah waktu yang singkat baginya, tetapi jelas juga bukan waktu yang lama. Terutama di tempat ini kecepatan geraknya sangat berkurang. Tidak banyak tempat yang dapat dijelajahi dalam 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit, itu berbahaya. Adapun lampu ramalan, tidak ada gunanya di sini. Kalau seseorang ingin meramal 10 dewa unsur tingkat Dao Agung, adalah mungkin untuk menghabiskan seluruh tenaganya dalam 1 detik. Wang Xian hanya bisa menggunakan metode bodoh seperti itu untuk memulai pencarian. Setidaknya, ia perlu menemukan beberapa bahan agar ia bisa membuat alat pancingnya sendiri. Kalau begitu, ia bisa mencoba memancing. Meskipun hanya 2 menit, ahli tingkat Dao hebat lainnya mungkin hanya mampu bertahan di sana selama beberapa puluh detik. Setelah memasuki area salib roh primordial, Wang Xian segera melihat sekeliling. Setelah 1,5 menit, dia segera keluar untuk mencegah kecelakaan. Dalam beberapa bulan berikutnya, Wang Xian berhasil menemukan beberapa materi khusus. Itu adalah material yang seperti rumput liar. Ada 10 jenis atribut energi di atasnya. Wang Xian dapat menggunakan bahan ini untuk membuat tali pancing. Aku mungkin juga akan pergi ke area biasa milik Dewa Elemental. Beberapa bulan kemudian, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Ini memberinya ide untuk meninggalkan tempat ini. Lagi pula, mendapatkan harta karun tidak berarti dia hanya bisa mendapatkannya di inti. Lebih mudah memperoleh harta di tempat yang lebih cocok untuknya. Ini tidak akan berhasil. Ada pusaran khusus di dalam tempat ini. Tidak akan bisa bertahan lama jika kita mengandalkan kekuatan kita. Pada saat yang sama, mereka berada di lokasi lain di wilayah roh primordial berbentuk salib. Pak Tua Jian dan Song Ta melayang bersama. Mereka menatap lokasi di hadapan mereka dengan alis berkerut erat. Baik lelaki Tua Jian maupun Song Ta telah tinggal di daerah ini untuk waktu yang sangat lama. Mereka juga tahu banyak tentang segala sesuatu di wilayah roh primordial berbentuk salib. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan Wang Xian. Setelah mereka berpisah dari Wang Xian, mereka berdua juga berpisah. Namun, Song Ta baru saja menemukan tempat ini. Ia menemukan beberapa pecahan dewa elemen dan harta karun tipe api di dalamnya. Namun, ada pusaran air kecil yang terbentuk di sini. Jika dia ingin mendapatkan harta karun ini, dia harus memasuki pusaran air itu. Meskipun tempat ini tidak jauh dari zona aman di luar, dia tidak dapat bertahan lama karena keberadaan pusaran air ini. Oleh karena itu, dia memanggil lelaki Tua Jian. Akan tetapi, hasil kerja sama mereka berdua tetap tidak mampu mengangkatnya.
Mereka tidak akan mampu bertahan selama itu. Aku harus terus mencari bantuan. Hanya dengan menggabungkan kekuatan kedua kekuatan besar di tubuhku, aku bisa mendapatkan beberapa harta karun itu. Song Ta membuka mulutnya dan berkata, tidak banyak orang tua di sini. Selain itu, hubungan kita dengan mereka hanya biasa-biasa saja. Mengapa kita tidak mencari Wang Xian itu? Dia, tentu, kekuatannya tidak lemah. Namun, kita tidak takut akan kecelakaan jika kita bekerja sama. Dia seharusnya ada di sekitar dan bisa bergegas ke sana dengan cepat. Orang tua dengan pedang itu berpikir sejenak lalu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baiklah, Song Ta menjawab. Kemudian, dia mengeluarkan alat komunikasi asal surga dan mengirim pesan ke Wang Xian. Di sisi lain, Wang Xian yang hendak pergi tiba-tiba menerima pesan dari Song Ta. Dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Hah, apakah kamu mencariku untuk bergabung? Ketika Wang Xian menerima pesan ini, dia juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak familiar dengan lagu orang tua Tajian. Mengundangnya untuk bergabung pada saat ini jelas merupakan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh mereka berdua. Wang Xian tidak ragu-ragu. Dia langsung membalas pesan dan terbang menuju lokasi mereka. Karena pihak lain mencarinya untuk bergabung, dia yakin bahwa mereka sangat yakin. Karena mereka bekerja bersama, mereka akan mendapatkan sesuatu. Wang Xian telah tinggal di sini selama beberapa waktu dan tidak memperoleh apapun. Sekarang setelah ada kesempatan, dia secara alami pergi untuk melihatnya. Berdengung. 2 hari kemudian, Wang Xian tiba di lokasi di mana Song Ta, lelaki tua Jian, dan yang lainnya berada. Ketika dia melihat mereka berdua, mata Wang Xian berkedip sedikit dan dia segera mendekati mereka. Saudara Wang Xian, maaf mengganggu. Song Ta menyapa Wang Xian dengan senyuman saat dia melihatnya mendekat. Tidak perlu menggangguku. Sangat menguntungkan bagiku untuk dipanggil oleh kalian berdua. Wang Xian tersenyum dan menjawab. Karena aku sudah memanggilmu, Saudara Wang Xian, aku yakin aku akan bisa mendapatkan harta karun di sana dengan bantuanmu. Song Ta berkata, dia menunjuk ke bawah dan berkata, ada pusaran khusus di sana. Di tengah pusaran ini, ada beberapa pecahan dewa elemen dan harta karun. Jika aku bergabung dengan pedang orang tua itu, aku tidak akan percaya diri. Jika aku bergabung denganmu, Saudara Wang Xian, aku akan percaya diri. Saudara Wang Xian, Anda bisa masuk dan melihat-lihat. Harta karun itu adalah milik kita. Ketika saatnya tiba, kita bisa membagikannya. Oh, baiklah. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia melihat ke tempat yang ditunjuknya dan mengangguk. Di bawah isyarat Song Ta sambil tersenyum, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang ke bawah. Bab 4305, jika 4304 bertemu lagi dengan sosok di topi bambu, dia akan langsung membunuhnya. Berdengung, Wang Xian memasuki area yang ditunjuk Song Ta dan memasuki area roh primordial berbentuk salib. Dia tidak menyelam terlalu dalam ketika melihat pusaran khusus tak jauh dari sana. Itu adalah pusaran yang terletak di area roh primordial berbentuk salib. Pusaran itu berputar dengan kencangnya. Di tengah pusaran itu terdapat 5 buah pecahan dan harta karun dewa unsur yang tidak diketahui selama setahun. Tidak diketahui apakah batu permata atribut api dapat diserap atau ditempa menjadi senjata. Akan tetapi, hanya 5 pecahan dewa elemental saja yang membuat mata Wang Xian membeku. Pecahan 5 dewa unsur itu jauh lebih besar daripada yang pernah diperolehnya sebelumnya. Terlebih lagi, energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih mengerikan. Dia mengamati sekelilingnya dan terbang keluar saat dia merasakan pertahanannya dihancurkan secara gila-gilaan. Bagaimana menurutmu, Saudara Wang Xian? Song Ta menatapnya dan bertanya. 5 keping pecahan dewa elemen dan 1 harta karun tipe api. Itu sangat berharga. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Hehe, baiklah. Mari kita bicarakan pembagian harta karunnya terlebih dahulu. Sebagai penemu, aku akan mengambil 1 bagian lagi dari pecahan dewa elemen. Kita akan membagi sisanya secara merata. Song Ta tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Baiklah. Wang Xian dan Gezer Jian mengangguk. Sebagai penemu, Song Ta tentu harus mendapatkan lebih banyak. Baiklah. Kekuatan serangan pusaran itu sangat kuat. Aku tidak akan bisa bertahan lama di sana. Namun, aku punya harta karun yang dapat menyimpan energi untuk waktu yang singkat.
Kalian semua harus menyalurkan kemampuan bertahan kalian ke dalam harta karun itu. Aku akan membawa harta karun ini bersamaku dan turun untuk mengambil semua pecahan Dewa Elemen. Song Ta terus berbicara dengan Wang Xian dan yang lainnya. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah kemeja hitam muncul di tubuhnya. Kemeja itu sangat dalam, seolah-olah mengandung jurang. Wang Xian menoleh dan menganggukkan kepalanya sedikit. Tidak masalah. Baiklah, mari kita mulai. Aku butuh kalian semua untuk memasukkan teknik pertahanan yang kuat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melewati vortex itu. Song Ta mengingatkan mereka. Wang Xian dan yang lainnya mengangguk. Dengan gerakan telapak tangannya, perisai energi pertahanan yang kuat muncul di depan Song Ta. Di bawah instruksinya, dia memindahkan perisai energi pertahanan ke dalam pakaian khususnya. Setelah itu, Wang Xian berturut-turut melepaskan sejumlah besar perisai energi pertahanan ke dalam pakaian hitam. Pak Tua Jian juga meletakkan serangkaian alat pertahanan dan memasukkannya ke dalam pakaian hitam. 20 menit kemudian, Wang Xian dan yang lainnya berhenti. Seperangkat pakaian ini dapat menyimpan peralatan pertahanan dan penyerangan. Namun, waktu penyimpanannya sangat singkat. Mereka harus memasuki area itu sekarang. Aku akan masuk ke area itu terlebih dahulu. Kakek Jian, saudara Wang Xian, tunggu aku di sini. Song Ta membungkus pakaian hitamnya dan berkata kepada mereka. Hati-hati, Wang Xian dan Gezer Jian mengingatkan Song Ta. Song Ta mengangguk dan terbang turun. Ledakan, 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 ledakan. Setelah lagu Ta memasuki dasar selama lebih dari 10 detik, suara keras tiba-tiba datang dari bawah. Kekuatan yang sangat mengerikan datang dari bawah. Ketika Wang Xian dan Gezer Jian melihat pemandangan ini, mereka mengangkat alis mereka sedikit. Song Ta seharusnya bertarung melawan pusaran itu sekarang. Kekuatan pertarungan menimbulkan kerusuhan energi dari bawah. Gemuruh yang mengerikan itu berlanjut selama puluhan detik dan belum berakhir. Hal ini membuat Wang Xian, Gezer Jian, dan yang lainnya tampak serius. Saudara Wang Xian, saya akan turun dan melihat-lihat. Anda bisa menunggu kami di luar. Kata si tua Jian pada Wang Xian. Baiklah, pergilah dan tunggu kakak Song Ta. Lihat apakah ada kecelakaan. Wang Xian mengangguk dan menjawab orang tua Jian. Pak tua Jian menggerakkan tubuhnya dan langsung masuk. Ketika dia baru saja memasuki area dalam roh primordial berbentuk salib. Wang Xian tiba-tiba berpikir dan melihat ke kanan. Di sebelah kanan, sesosok tubuh mengenakan topi bambu dengan lengan terselip di bawah jubah hitam lebar terbang cepat. Jelas dia tertarik dengan keributan di sini. Ketika Wang Xian melihat sosok ini, alisnya sedikit terangkat. Tatapannya turun dan mendarat padanya lagi. Sosok yang mengenakan topi bambu memiliki cahaya merah darah di matanya. Dia juga melihat Wang Xian. Setelah mengamatinya, tatapannya yang berwarna merah darah beralih ke arah asal keributan itu. Sedetik kemudian, cahaya merah darah di pupil matanya mulai berdenyut. Sosoknya mendekat lagi. Enyahlah. Wang Xian menatap sosok yang mengenakan topi bambu dan mengucapkan sepatah kata dengan dingin. Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Saat dia mendekati sosok yang memakai topi bambu, sosok itu malah memarahi dia. Wang Xian dapat memahami bahwa dia telah memasuki wilayah pihak lain. Namun sekarang, dia telah memasuki wilayahnya juga. Tidak peduli bagaimana pihak lain memperlakukannya, dia tidak akan memandangnya dengan baik. Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, sosok bertopi bambu itu sedikit menyipitkan matanya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Wang Xian perlahan menghadapinya dengan niat membunuh di matanya. Sosok bertopi bambu itu masih berdiri di sana dan tidak mundur. Sangat bagus. Wang Xian tertawa. Ledakan. Mengaum. Mengaum. Pada saat berikutnya, dia tidak ragu-ragu dan berubah menjadi tubuh naga dewa. Jika kau tidak keluar dari jangkauanku, kau akan mati. Wang Xian mengeluarkan raungan marah yang dipenuhi niat membunuh saat dia mengayunkan tubuhnya yang besar. Dia sama sekali tidak menahan diri. Semua energi di tubuhnya diaktifkan. Cakram naga Tai Chi, tubuh naga surgawi Void, dan kolam naga Void semuanya diaktifkan. Cahaya 9 warna di sekitar tubuh Wang Xian mulai berputar. Akhirnya, cahaya itu membentuk energi mengerikan yang melonjak ke kepalanya. Dia membuka mulut naganya dan pedang cahaya yang sangat menakutkan menyerbu ke arah lelaki tua bertopi bambu itu. Di sekitar pedang cahaya,
ada juga kekuatan spasial yang kuat. Pedang cahaya ini sebanding dengan pedang cahaya yang berada pada tahap awal alam penciptaan asal surga. Wang Xian menyebutnya pedang naga cahaya. Kekuatan pedang naga cahaya membawa semua kekuatan dalam tubuh Wang Xian. Ini adalah serangan yang berasal dari dua tingkatan dao besar. Serangan itu langsung mengenai sosok bertopi bambu. Kecepatannya sangat mengerikan dan kekuatannya dahsyat. Mata sosok bertopi bambu itu sedikit menyipit. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Berdengung, 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 berdengung. Ketika dia menghindar, Wang Xian mengunci dia sepenuhnya dan menyerang lagi. Kecepatannya sama mengerikannya. Sosok yang mengenakan topi bambu melambaikan tangannya, dan sebuah bendera hitam besar muncul di depannya. Sosok monster yang mengerikan muncul di bendera, dan menutupi sebagian besar area Wang Xian. Itu menutupi seluruh kekosongan. Ledakan. Pada saat ini, pedang cahaya masih terkunci pada sosok bertopi bambu di bawah kendali Wang Xian. Itu langsung menembus binatang iblis mengerikan yang terbang keluar dari bendera. Retak, retak. Mari mandi dalam petir naga surgawi. Energi dalam tubuh Wang Xian beredar dengan gila-gilaan sekali lagi dan berubah menjadi kekuatan petir, membanjiri seluruh ruang dengan petir. Satu gerakan mematikan demi satu gerakan mematikan. Bab 4306, Urutan Kejahatan 4305 Pengaduk Roh. Brengsek. Menghadapi gerakan mematikan Wang Xian satu demi satu, sosok yang mengenakan topi bambu sedikit tergerak pada saat ini. Tentu saja, dia masih ingat Wang Xian. Terakhir kali mereka bertemu, dia pergi setelah memberi teguran. Hal ini membuat sosok yang mengenakan topi bambu itu mengira bahwa Wang Xian hanyalah seorang ahli dao besar biasa. Oleh karena itu, terjadi keributan besar di sini. Diduga ada harta karun. Setelah dia bergegas, dia tidak terlalu memperhatikan peringatan Wang Xian. Akan tetapi, saat ia melihat jurus-jurus mematikan lawannya yang semakin lama semakin mengerikan, ekspresinya pun berubah total. Dia melambaikan bendera di tangannya dan bayangan hantu monster yang mengerikan pun muncul. Monster itu ada di belakangnya. Monster itu membuka mulutnya yang besar dan langsung menelan sosok bertopi bambu itu, melindunginya sepenuhnya. Pedang cahaya mendarat di kepala monster yang menakutkan ini. Petir yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya. Seluruh bayangan monster itu mulai menghilang perlahan, memperlihatkan sosok dalam topi bambu. Namun, ia berhasil menangkis dua serangan Wang Xian. Mengaum. Pada saat ini, Wang Xian sudah tiba di depannya. Kedua belah pihak sangat dekat satu sama lain. Kamu sedang mencari kematian. Sosok bertopi bambu itu sedikit marah. Melihat Wang Xian yang menyerangnya, dia meraung marah. Dibunuh satu demi satu membuatnya marah. Roh jahat, bunuh dia. Dia mengangkat bendera di tangannya. Bendera itu memancarkan cahaya dan roh jahat yang mengerikan menerkam Wang Xian. Saat roh jahat itu menerkamnya, sosok bertopi bambu itu melambaikan tangannya. Gelombang energi dan sarana langsung memasuki tubuh roh jahat itu. Ini membuat aura roh jahat itu semakin mengerikan. Berdengung, Wang Xian menatap sosok bertopi bambu itu. Matanya penuh dengan rasa kagum. Lampu ramalan muncul tepat di sampingnya. Kekuatan sosok bertopi bambu itu muncul dalam benaknya. Itu sebanding dengan level dao hebat, level kendali, dan level pemula. Kekuatan ini serupa dengan kekuatan Raja Dinasti Void di alam semesta Void. Beraninya seekor anjing sepertimu bertindak lancang di hadapanku. Wang Xian menatap sosok bertopi bambu itu. Dua aliran energi muncul dari tanduk naganya dan menyerang roh jahat itu secara langsung. Pada saat yang sama, sejumlah pedang cahaya yang rapat di sekelilingnya juga menyerangnya. Ah! Roh jahat yang sangat kuat itu mengeluarkan teriakan yang mengerikan saat menghadapi serangan Wang Xian. Teriakan memilukan keluar dari mulutnya. Energi dalam tubuhnya perlahan mencair. Ledakan! Wang Xian menyapukan ekor naganya dan mendarat dengan keras di atas roh jahat itu. Roh jahat itu agak seperti ilusi, seolah-olah akan menghilang setiap saat. Ia terbang langsung ke arah sosok bertopi bambu. Kekuatan bertarung ini. Sosok bertopi bambu itu melihat kekuatan penghancur Wang Xian dan melihat bahwa roh jahat yang dilepaskannya telah dikalahkan. Ekspresi jelek muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia juga bisa merasakan betapa kuatnya Wang Xian. Dia juga bisa memperkirakan secara kasar bahwa kekuatan Wang Xian berada di level 2 dao besar. Dia bukan tandingannya.
Jika dia bertarung, dia tidak akan bisa menang. Jika dia bertarung terlalu lama, dia akan terluka dan menderita kerugian. Pilar naga bersisi 8. Naga surgawi yang perkasa. Sosok bertopi bambu itu berniat mundur. Namun, Wang Xian tidak akan melepaskannya begitu saja. Wang Xian tidak memiliki kesan yang baik terhadap sosok bertopi bambu ini. Dia tidak mengatakan apapun tentang terakhir kali. Kali ini, dia benar-benar berani menyinggung perasaannya. Dia harus membayar harganya. 8 pilar naga yang mengerikan mengelilinginya dan menyegelnya di tengah. Di langit, seekor naga dewa yang sangat besar menukik ke bawah. Hah! Pada saat yang sama, di belakang. Di wilayah roh primordial berbentuk salib, Song Ta dan lelaki tua Jian keluar dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Namun, saat mereka keluar, mereka merasakan pertempuran di depan. Mereka berdua memusatkan pandangan dan segera menoleh. Wang Xian sedang bertarung melawan kekuatan besar. Pak Tua Jian menoleh dan segera berkata, "Itu, anjing itu, si pengaduk roh. Itu dia." Song Ta mendarat di sosok bertopi bambu yang dikelilingi energi. Tatapannya terfokus saat dia berbicara. Wang Xian sekarang berada di atas angin. Dia telah menekan pengaduk roh. Song Ta. Tatapan mata Pak Tua Jian berubah dingin saat dia menatap Song Ta. Sialan, Song Ta sama sekali tidak ragu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah pagoda muncul di tangannya. Pagoda itu menjulang tinggi dan melepaskan energi yang menakutkan. Inilah kekuatan harta karun utama asal-usul surga. Pagoda itu membesar dan terbang langsung ke sisi naga surgawi yang perkasa. Pak Tua Jian perlahan menutup matanya. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang iblis yang sangat mengerikan. Dalam sekejap, dia menghilang. Saudara Wang Xian, kami di sini untuk membantu Anda membunuh pengaduk roh penyelarasan urutan jahat itu. Sosok Song Ta bergerak dan muncul di atas pagoda seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia berteriak pada Wang Xian. Song Ta, kamu di sini juga. Dan kau, pedang iblis. Ketika sang pengaduk roh, yang dikelilingi oleh 8 pilar naga, mendengar suara Song Ta dan melihat pagoda yang merupakan harta karun paling berharga dari ciptaan asal-usul surga, ekspresinya berubah drastis. Ketika dia merasakan aura lelaki tua Jian lagi, jantungnya berdebar kencang dan dia meraung. Haha, ini aku, leluhurmu. Aku tidak menyangka kita bisa menangkapmu hari ini. Haha. Mata Song Ta bersinar terang. Pengaduk roh urutan jahat. Wang Xian mendengar percakapan mereka dan memperoleh pemahaman tentang sosok di topi bambu. Tatapannya terfokus dan kekuatan 8 pilar naga dan naga surgawi yang perkasa turun di saat yang sama. Oh tidak, si pengaduk roh menunjukkan ekspresi panik. Dia menggertakkan giginya dan menempelkan kedua telapak tangannya. Telapak tangan para dewa, hancurkan batasan dan pisahkan roh. Dia menempelkan kedua telapak tangannya, dan terasa seolah-olah ada banyak sekali dewa yang terkandung di dalamnya. Dia merentangkan tangannya, dan para dewa yang tak terhitung jumlahnya menyerang pilar naga segi 8 dan naga surgawi yang perkasa. Detik berikutnya, bendera di sampingnya menyertakan dia saat dia melarikan diri ke bawah. Tatapan jurang. Pada saat ini, lelaki tua Jian muncul di bawahnya. Dia bagaikan pedang iblis yang mengerikan dari abis. Pak Tua Jian adalah seorang ahli yang sangat ekstrim dan menakutkan yang telah mengubah dirinya menjadi pedang iblis. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pengaduk roh. Sebuah jurang tampak muncul di bawah pengaduk roh, dan jurang ini bagaikan pedang iblis yang menakutkan. Abis ingin melahap alat pengaduk roh dan menembusnya. Hahaha, Spirit Needer, harimu sungguh menyenangkan. Di atasnya, Song Ta tertawa terbahak-bahak. Pagoda di bawahnya melepaskan aliran kekuatan. Bayangan hantu pagoda menutupinya, seakan ingin menindasnya sepenuhnya. Song Ta dan Pak Tua Pedang tidak menyangka akan melihat pemandangan ini tepat saat mereka terbang keluar dari wilayah roh primordial berbentuk salib. Mereka merupakan pakar dari aliansi keadilan, sementara roh KNEADER merupakan pakar dari kelompok jahat. Apalagi kedua belah pihak memiliki banyak konflik. Akan tetapi, perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar, dan tidak satu pun dari mereka memperoleh keuntungan apapun. Sekarang, mereka tidak menduga akan melihat tukang aduk roh itu ditekan dan dipukuli segera setelah mereka keluar. Bab 4307, 4306 lawan 1, keuntungan besar.
Mereka terkejut dengan kekuatan Wang Xian. Mampu menekan pengaduk roh berarti Wang Xian lebih kuat dari mereka. Ini adalah kesempatan bagi Song Ta dan lelaki tua Jian. Dengan bergabungnya Wang Xian kali ini, si pengaduk roh pasti akan membayar harga yang mahal. Sial, sejak kapan aliansi keadilanmu punya ahli sekuat itu? Hati Spirit Leader hancur ketika melihat pemandangan ini, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menggeram dengan suara pelan. Hehe, aku bukan anggota Justice Union. Aku bertemu denganmu belum lama ini, dan kau menyuruhku untuk enyahlah. Aku tidak keberatan. Sekarang kau berada di wilayahku, kau benar-benar tidak berani enyahlah saat aku menyuruhmu untuk enyahlah. Anjing, kupikir kau sangat kuat, tapi ternyata tidak. Aku heran siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk bersikap begitu sombong. Wang Xian menatap dingin ke arah alat pengaduk minuman keras itu. Naga surgawi yang perkasa dan 8 pilar naga perlahan menghilang di bawah perlawanannya yang kuat. Akan tetapi, pada saat ini, sang pengaduk roh akan menghadapi serangan Song Ta dan Gezer Jian. Wang Xian juga bisa melihat bahwa mereka adalah musuh. Kalau ada kesempatan, kekuatan-kekuatan dari dua kubu yang berbeda pasti tidak akan membiarkan pihak lainnya lolos. Sekarang, dia sedang menghadapi 3 pembangkit tenaga listrik tingkat dao besar. Terutama karena mereka masing-masing tidak lebih lemah darinya. Dalam situasi 3 lawan 1, dia pasti bisa membunuh mereka. Ledakan, 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 ledakan. Saat Wang Xian berbicara, 2 energi mengerikan telah tiba di depan alat pengaduk roh. Serangan kedua pembangkit tenaga listrik itu hampir berakibat fatal ketika pengaduk roh tidak siap. Hati Spirit Leader hancur ketika dia melihat kedua serangan itu. Dia menggerakkan telapak tangannya dan sebuah patung tanah liat muncul di tangannya. Dentuman, dentuman, semua serangan mendarat di tubuhnya, tetapi sang pengaduk roh tidak memberikan perlawanan apapun. Patung tanah liat di tangannya roboh dan lenyap begitu saja. Tubuh aslinya tidak terluka sama sekali. Kerusakannya telah dipindahkan. Dia memindahkan kerusakan fatal ke patung tanah liat. Hehe, coba aku lihat berapa banyak kartu truf yang kamu punya. Wang Xian tidak terkejut dengan kartu truf orang yang begitu kuat. Dia juga memiliki kartu truf yang serupa di tangannya. Wang Xian mengulurkan cakar naganya, yang dipadatkan dengan 10 jenis energi yang mengerikan dan besar. Dia mencakar alat pengaduk spiritual. Haha, aku juga ingin melihatnya. Song Ta melihat bahwa dia telah menghabiskan harta karun yang kuat. Dia tertawa terbahak-bahak dan terus bersiap untuk ronde kedua serangan. Orang tua dengan pedang itu juga bersiap untuk serangan putaran kedua. Mereka akan melancarkan serangan mematikan saat serangan Wang Xian mendarat. Dengan kekuatan Spirit Leader, sudah sangat sulit baginya untuk bertahan melawan serangan Wang Xian. Selain serangan dari 2 ahli tingkat atas, dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya untuk bertahan atau menghadapinya secara langsung. Setiap saat, ada baiknya untuk menggunakan harta yang kuat seperti patung tanah liat. Roh, sia-sia. Pengaduk spiritus juga menyadari masalah ini. Dia menggertakkan giginya dan sama sekali tidak ragu-ragu. Dia menggunakan kemampuan melarikan diri yang kuat dan tubuhnya berubah menjadi ilusi saat dia melarikan diri ke segala arah. Pengaduk roh, apakah kau melupakanku? Pagoda menekan kekosongan. Song Ta melihat bahwa sang pengaduk roh ingin melarikan diri, dan tatapannya terfokus. Seluruh pagoda bergetar sedikit di void. Berdengung. Dalam sekejap, semua yang ada di sekitarnya tampak membeku. Gambaran ilusi sebuah pagoda menyelimuti seluruh dunia. Bahkan pasir hisap pun berhenti bergerak. Jika dia ingin melarikan diri dari dunia ini, dia harus menerobos pagoda ini. Rangkul jurang. Pak Tua Jian juga mengeluarkan geraman pelan. Tubuhnya berubah menjadi pedang iblis yang mengerikan. Pedang-pedang iblis itu saling terhubung dan membentuk jurang yang menyelimuti sekelilingnya. Cakar naga Wang Xian terus menyerang sosok ilusi sang pengaduk roh. Song Ta, pedang iblis, dan kau, aku akan mengingat kalian semua. Tunggu saja, aku akan membuat kalian semua membayar semua yang terjadi hari ini. Sang pengaduk roh merasakan kekuatan yang mengerikan di sekelilingnya dan meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Wang Xian dan orang lain yang bekerja bersama. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar pula kerugiannya. Pada saat itu, pergelangan tangannya patah. Tubuh sang pengaduk roh perlahan-lahan mengeras. Namun,
dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidup dan jiwanya tampaknya terkuras dari tubuhnya. Tindakannya ini adalah bunuh diri. Demikian pula, gerakannya ini juga merupakan bentuk pelarian. Haha, life disintegration, seorang pria kuat mematahkan pergelangan tangannya, seorang spirit needer. Langkah yang bagus. Haha, terima kasih telah mengirimkan hadiah yang luar biasa. Kami akan menerima hadiah yang luar biasa ini. Song Ta melihat gerakan mencubit dari orang spiritual itu dan tertawa terbahak-bahak. Dia menghentikan serangannya. Orang tua pedang itu pun menghentikan serangannya. Hah! Wang Xian melihat pemandangan ini dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Di bawah kesadarannya, cubitan manusia spiritual telah meninggalkan tubuhnya. Separuh dari kekuatan hidup dan jiwanya telah melarikan diri ke kejauhan. Tidakkah kau perlu meninggalkan kekuatan hidup dan jiwanya yang melarikan diri? Wang Xian memandang Song Ta dan yang lainnya dan bertanya. Haha, saudara Wang Xian, tidak perlu. Song Ta tertawa kegirangan. Ini adalah cara melarikan diri bagi orang yang terjepit secara spiritual. Setengah dari kekuatan hidup dan jiwanya melarikan diri, meninggalkan tubuhnya dan setengah kekuatan hidupnya yang lain. Jika kita menghentikan kekuatan hidup dan jiwanya melarikan diri, tubuhnya akan meledak. Ketika saatnya tiba, hasil panen kita tidak akan sebaik 1/10 dari apa yang kita miliki sekarang. Oh, mendengar perkataannya, Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan menyaksikan kekuatan hidup dan jiwa pemijat spiritual itu lenyap dengan cepat. Di tengahnya, ada mayat. Meskipun mayat itu masih mengandung sejumlah besar kekuatan hidup, namun pada kenyataannya ia sudah mati. Itu sudah menjadi mayat tak sadarkan diri. Saya benar-benar tidak menyangka akan sedetail ini. Pak Tua Jian menatap mayat itu dengan tatapan tajam. Saudara Wang Xian, bagaimana kalau kita bagi mayat ini berdasarkan prestasi dan kekuatan? Kamu adalah orang yang menemukan alat pengaduk roh dan kamu adalah orang pertama yang menekannya. Selain itu, kekuatanmu adalah yang terkuat. Kamu akan mengambil setengahnya dan kita akan membagi setengahnya lagi. Bagaimana menurutmu? Song Ta menatap mayat sang tukang pengaduk roh dengan tatapan berapi-api. Dia menatap Wang Xian dan berkata, tentu saja, Wang Xian mengangguk dan dalam suasana hati yang hebat. Tanpa Song Ta dan Gezer Jian, mustahil baginya untuk membuat tukang pengaduk roh meninggalkan mayat di sini. Meskipun ini bukan mayat lengkap seorang ahli tingkat Dao Agung, tapi itu setara dengan 70% darinya. Energi yang terkandung di dalamnya sangat bermanfaat bagi para ahli seperti Song Ta dan orang tua Jian. Selain itu, ia telah meninggalkan beberapa harta yang belum sepenuhnya dimurnikan. Benda-benda yang dapat ditaruh di tubuh seorang ahli tingkat Dao Agung tentu saja bernilai. Kali ini, Wang Xian memperoleh keuntungan besar. Tubuh Wang Xian bergerak dan kembali ke wujud manusianya. Ia terbang menuju mayat sang pemijat spiritual. Song Ta dan lelaki tua Jian juga terbang mendekat. Mereka bersiap untuk membagi harta karun ini. Bab 4308-4307 Metode Pengadukan Roh. Hehe, mari kita lihat apakah ada harta karun di mayat anjing ini. Song Ta terbang ke sisi Wang Xian dan berkata sambil menatap mayat pria penguleni roh dengan tatapan berapi-api. Cari itu. Wang Xian tersenyum. Berdasarkan indranya, dia mengeluarkan harta karun spasial dari tubuh manusia pengulen roh. Kemudian, dia langsung membukanya. Gan, harta karunnya sangat sedikit. Hanya ada beberapa fragmen dewa elemental. Bahkan tidak ada harta karun tingkat penciptaan asal surga. Song Ta tidak dapat menahan diri untuk menggerutu saat dia merasakan harta karun di dalamnya. Wang Xian tersenyum. Ada cukup banyak harta karun di ruang penyimpanan alat pengaduk spiritual. Ada lebih dari selusin pecahan dewa elemental. Nilainya tidak rendah sama sekali. Ada juga tablet perekam. Tablet itu berisi beberapa ramuan dewa dan buah dewa yang sangat berguna bagi pembangkit tenaga listrik di tingkat penciptaan asal surga. Ini merupakan sumber daya yang cukup banyak. Namun, Wang Xian dan yang lainnya memiliki level yang tinggi. Oleh karena itu, harta karun ini tidak banyak berguna bagi mereka. Tidak ada kejutan yang tidak terduga. Bagilah berdasarkan nilainya. Wang Xian mengeluarkan semua harta karun dan mengeluarkan tablet perekam. Saat dia merasakan isi pada tablet perekam, dia menyipitkan matanya sedikit. Ini adalah tablet rekaman ciptaan makhluk-makhluk oleh sang pengaduk spiritual. Ada catatan penelitiannya tentang makhluk-makhluk dengan 10 atribut di dalamnya.
Wang Xian memindai sejumlah besar informasi di dalamnya dan berbicara kepada Pak Tua Song Pagoda Jian. Oh, begitu. Baik pagoda orang tua Song Jian maupun pagoda orang tua Song Jian segera menoleh. Keahlian khusus dari ahli peremuk spiritual adalah menciptakan roh-roh jahat dan makhluk-makhluk jahat yang kuat. Dia pernah menciptakan roh-roh jahat di tingkat takdir surga. Pedang orang tua berkata, tidak ada catatan tentang dia yang menciptakan roh iblis di lempengan catatan ini. Yang ada hanya catatan tentang dia yang menciptakan makhluk. Pengaduk roh tidak akan menggunakan teknik rahasia seperti menciptakan roh iblis pada dirinya sendiri. Saya pikir dia akan menanamkannya dalam pikirannya. Bagaimanapun, ini adalah keahliannya. Namun, metode orang ini dalam menciptakan makhluk juga sangat kuat. Song Ta menganggukkan kepalanya. Mari kita buat salinan informasi ini. Masing-masing dari kita akan mendapatkan salinannya. Di dalamnya, kita akan menciptakan makhluk dengan 10 atribut. Ini digunakan oleh orang ini untuk mencari harta karun di wilayah roh primordial silang. Sampai batas tertentu, efeknya lebih baik daripada kita memancing. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia juga sangat penasaran dengan metode menciptakan makhluk dengan 10 atribut yang digunakan oleh pengaduk roh. Dia merasa bahwa metode rahasia ini akan sangat bermanfaat baginya. Setelah itu, Wang Xian melihat posisi lengan kanannya. Ada makhluk tersembunyi di lengan kanannya. Itu adalah makhluk yang tampak seperti ular piton raksasa. Makhluk itu belum mati. Sebaliknya, makhluk itu tersimpan di lengannya. Seluruh makhluk itu sangat panjang. Akan tetapi, kekuatan tempurnya hanya setingkat Dewa Kaisar. Saya ingin mempelajari makhluk di dalam mayat manusia penjepit spiritual. Wang Xian berbicara dengan Song Ta dan Gezer Jian. Tidak masalah. Itu hanya mainan kecil. Kakek Song Ta dan kakek Jian mengangguk acuh tak acuh. Setelah itu, mereka bertiga mulai membelah mayat si manusia penjepit rohani itu. Berdasarkan distribusi energi, Wang Xian mengambil setengahnya sementara setengahnya lagi milik Song Ta dan Gezer Jian. Mereka juga mendistribusikan sumber daya alat pengaduk minuman keras. Aku masih punya 5 keping pecahan dewa elemen di sini. Aku akan mengambil satu dulu. Ada juga harta karun atribut api. Song Ta mengeluarkan harta karun yang diperolehnya dari wilayah roh primordial berbentuk salib dan membagikannya di antara mereka. Harta karun atribut api dapat diserap. Harta karun ini mengandung keberuntungan atribut api. Ada kemungkinan besar harta karun ini dapat memungkinkan seorang penguasa di puncak alam untuk menyentuh keberuntungan alam Tian Yuan. Harta karun atribut api ini adalah yang paling berharga. Song Ta melanjutkan, sambil memegang harta karun berjenis api. Dia berkata, tidak banyak harta karun berjenis api yang dimiliki muridku. Jika ada kebutuhan, kami bertiga akan mengambil beberapa pecahan dewa unsur untuk ditukarkan. Jika tidak ada dari kami yang menginginkannya, kami akan menjualnya dengan harga pasar. Aku ingin mereka. Wang Xian menatap permata energi tipe api itu. Matanya berbinar saat ia segera membelinya. Batu permata unsur api ini sangat berharga. Itu adalah keberuntungan besar bagi seorang penguasa elemen api. Saat ini, Wang Xian ingin memelihara beberapa pembangkit tenaga asal surga dari Istana Naga. Batu permata ini jelas merupakan keberadaan yang langka. Nilainya bahkan lebih tinggi dari 2 atau 3 keping pecahan dewa elemen. Perlu diketahui bahwa nilai pecahan dewa unsur tidaklah rendah. Mereka mungkin memperoleh 5 potong dengan mudah. Namun, hal ini terjadi karena perubahan di zona kerusuhan dan Song Ta menemukannya secara tidak sengaja. Selain itu, untuk mendapatkan 5 keping pecahan dewa elemen ini, 3 keberadaan di tingkat Dao besar dimobilisasi. Hal ini terutama terjadi pada Wang Xian, yang bukan merupakan pembangkit tenaga listrik biasa di tingkat Dao besar. Haha, bagus, bagus. Kerja sama kita kali ini bagus. Setelah mereka bertiga membagi semua sumber daya, Song Ta berkata dengan keras dan gembira. Bahkan pedang tua yang tegas dalam wujud pedangnya pun menampakkan senyuman. Keuntungan kali ini jauh melampaui keuntungan yang telah mereka peroleh dalam 30 hingga 40 miliar tahun terakhir. Jika ada kesempatan, kita bisa terus bekerja sama. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia juga sangat puas. Setengah mayat dari seorang pengaduk spiritual ini adalah 2 kali lipat dari apa yang dia dapatkan dari berburu binatang luar angkasa di alam semesta. Haha, baiklah, baiklah. Saudara Wang Xian,
kekuatanmu lebih kuat dari kita semua. Jika ada kesempatan, mari kita bekerja sama. Pertempuran bersama itu pun semakin mendekatkan hubungan mereka. Aku akan mencari tempat untuk belajar sesuatu. Kita akan saling menghubungi jika ada sesuatu. Wang Xian mengobrol dengan mereka sebentar sebelum pergi. Dia siap mempelajari beberapa metode untuk menciptakan makhluk dengan 10 atribut. Dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu darinya. Dia sangat kuat. Dia adalah eksistensi yang telah mencapai level 2 Dao Agung. Energi dalam tubuhnya juga sangat melimpah. Menatap tempat di mana Wang Xian menghilang, mata Song Ta berkedip saat dia berbicara. Bentuk aslinya bukan manusia. Aku ingin tahu dari alam semesta mana dia berasal. Pak Tua Jian berkata, masih banyak makhluk kuat di Chaos. Tidak ada niat membunuh yang kuat darinya. Saat ini, dia masih ramah. Song Ta menganggukkan kepalanya. Pada level mereka, ada beberapa hal yang harus mereka perhatikan. Wang Xian tidak terus tinggal di lokasi roh primordial berbentuk salib. Sebaliknya, ia terbang ke arah belakang. Beberapa hari kemudian, ia tiba di jalan yang tidak terdapat serangan energi. Dengan lambaian tangannya, sebuah istana muncul di sana. Wang Xian melangkah ke istana. Lebih mudah baginya untuk mencari harta karun di tempat lain daripada di wilayah roh primordial salib. Oleh karena itu, Wang Xian tidak berencana untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Namun, sekarang setelah ia memperoleh metode untuk menciptakan 10 jenis makhluk elementer, ia dapat melakukan penelitian. Jika dia berhasil dalam penelitiannya, Wang Xian dapat kembali ke wilayah roh primordial salib. Lagi pula, tingkatan harta karun dalam roh primordial salib adalah yang paling tinggi. Ketika tiba di istana, Wang Xian mengeluarkan tablet perekam dan membaca catatan di dalamnya. Catatan pada tablet tersebut berupa proses penelitian, rencana penelitian, dan arah penelitian mesin pengaduk spiritus. Wang Xian benar-benar dapat melakukan penelitian berdasarkan catatan di sana. Bab 4309, Penciptaan. Pembuatannya sangat sederhana bagi seorang ahli setingkat Wang Xian. Jika mereka mau, mereka dapat dengan mudah menciptakan makhluk hidup. Jika Wang Xian serius, dia bahkan bisa menciptakan murid di tingkat Tuan Besar. Tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk mencoba menciptakan perlombaan puncak. Namun, sangatlah mudah untuk menciptakan ciptaan yang sederhana. Tidak akan semudah itu untuk menciptakan makhluk hidup yang istimewa. Hal ini khususnya terjadi pada makhluk yang memiliki 10 atribut yang menyatu menjadi satu. Makhluk seperti itu adalah eksistensi yang sekuat pengaduk roh. Para ahli di tingkat Dao Agung berfokus pada penciptaan, tetapi mereka tetap saja hanya menciptakan eksistensi di tingkat Kaisar Dewa. Mustahil untuk menciptakan makhluk dengan tingkat supremasi. Untuk menciptakan makhluk, seseorang harus mempertimbangkan potensi dan umur makhluk itu. Untuk makhluk dengan 10 atribut yang menyatu, kelangsungan hidup dan potensi merupakan masalah besar. Hal ini terkait dengan tolakan dan peleburan atribut. Wang Xian, makhluk dengan 9 atribut yang menyatu, sepenuhnya merupakan kecelakaan dalam kekacauan itu. Seperti halnya sebuah kebohongan, dia adalah eksistensi yang sulit ditiru. Di masa mendatang, akan ada tolakan dan beberapa perpaduan antara atribut. Untuk ke-10 atribut tersebut, masalah tolakan harus dipecahkan terlebih dahulu. Kalau tidak, meskipun diciptakan, makhluk ini tidak akan mampu bertahan lama. Wang Xian memperhatikan informasi yang dicatat oleh pengaduk roh dan memahaminya sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa tahap awal penciptaan adalah tentang penggunaan atribut. Mengenai aspek daging dan darah, itu sangat sederhana bagi pencipta asal surga. Bahkan untuk jiwa, itu juga sangat sederhana. Aspek yang paling penting adalah atribut. Penyerapan kekuatan atribut yang kuat mewakili bakat makhluk. Tentu saja ada juga kekuatan garis keturunan. Kekuatan garis keturunan bahkan lebih sederhana. Ketika peracik roh menciptakan makhluk dengan 10 atribut, masalah yang paling sulit adalah penggabungan 10 atribut tersebut. Ia dapat mencapai perpaduan 5 elemen, angin dan guntur, serta yin dan yang. Tetapi dia tidak dapat menyatukan 5 elemen, angin dan guntur, serta yin dan yang. Kekuatan ruang itu bagus, tetapi ruang dapat menampung segalanya. Ini lebih merupakan fusi. Tetapi dia tidak dapat melakukan metode fusi lainnya. Saat ini, ia hanya menggunakan metode khusus untuk membuat 10 makhluk unsur yang diciptakannya memiliki 10 atribut.
Dan metode ini adalah pembuluh darah. Pengaduk roh telah berhasil menyatukan 5 elemen, angin, guntur, dan kekuatan yin-yang, namun penyatuan akhir tidak dapat tercapai. Jadi dia memisahkan kekuatan-kekuatan ini secara terpisah. Dia membuat 5 elemen kekuatan tersimpan dalam pembuluh darah, angin, kekuatan guntur tersimpan dalam pembuluh darah, dan kekuatan yin yang tersimpan dalam pembuluh darah. Dia menciptakan tubuh makhluk ini dengan kekuatan ruang. Hal terpentingnya adalah ia menggunakan semacam permata kekacauan sebagai transit. Permata kekacauan ini diperoleh dari wilayah roh primordial berbentuk salib. Permata kekacauan jenis ini juga unik di wilayah roh primordial berbentuk salib. Itu disebut permata kekacauan berbentuk salib. Permata kekacauan berbentuk salib merupakan perpaduan sempurna dari 10 jenis energi. Pengaduk roh tidak dapat menyatukan 10 jenis atribut, jadi ia menggunakan permata kekacauan ini untuk menempatkannya ke tubuh makhluk hidup sebagai transit. Energi dari pembuluh darah memasuki permata kekacauan satu per satu sebelum ditransfer. Makhluk hidup dengan 10 atribut telah diciptakan di sini. Akan tetapi, makhluk hidup jenis ini memiliki atribut semu 10. Itu memiliki kelemahan besar dan tidak memiliki potensi. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan 10 atribut makhluk hidup yang diciptakan oleh pengaduk roh. Dia mengeluarkan 10 atribut permata kekacauan secara langsung. Jika aku dapat menganalisis esensi dari permata kekacauan ini, aku mungkin dapat menciptakan makhluk 10 elemen yang sempurna. Namun, jelas bahwa aku tidak dapat menganalisis permata kekacauan ini. Wang Xian menatap permata kekacauan itu dan mulai mengamati makhluk di sampingnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Wang Xian benar-benar tenggelam dalam penelitian makhluk ini. 10 juta tahun, 20 juta tahun, 50 juta tahun berlalu dengan sangat cepat. Wang Xian telah mempelajari semuanya dengan saksama dan memiliki penelitian baru sesuai dengan situasinya sendiri. Pada saat ini, di depannya, ada seekor naga suci yang istimewa. 9 sinar cahaya berwarna menyelimuti tubuhnya. Daging dan sisiknya memancarkan kekuatan ruang. Aura naga suci istimewa ini telah mencapai kekuatan tempur puncak penguasa alam semesta. Aku masih sedikit kurang. Menggunakan kekuatan garis keturunanku untuk menciptakan, aku memang bisa menciptakan makhluk dengan 9 atribut. Selain itu, aku bisa mengubah daging dan darahku menjadi daging dan darah yang dipadatkan dari kekuatan ruang. Kekuatan ruang adalah tubuh, sementara 9 atribut lainnya adalah organ internal. Wang Xian memandang makhluk ciptaannya dan bergumam. Ini adalah hasil usahanya selama 50 juta tahun. Awalnya, Wang Xian menciptakannya berdasarkan ide tentang pengaduk roh. Namun, ia tidak dapat menyelesaikan satu hal, yaitu penggabungan 9 atribut. Meskipun Wang Xian memiliki 9 atribut, dia tetap tidak dapat menciptakan makhluk yang sama dengannya. Selanjutnya, ia mengubah metodenya dan menciptakan makhluk itu dengan garis keturunannya. Makhluk yang diciptakan oleh garis keturunannya secara alami memiliki karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu, ia menciptakan naga dewa dengan perpaduan sempurna dari 9 atribut. Namun, ini bukan lagi ciptaan. Lebih tepatnya, ini adalah tiruan dari Wang Xian sendiri. Itu palsu. Selain itu, Wang Xian mengubah tubuh naga surgawi yang ia ciptakan dengan atribut ruang angkasa. Ada masalah lain dalam proses itu. Itu adalah masalah potensial. Tubuhnya dapat diciptakan, tetapi naga suci yang diciptakannya tidak dapat ditingkatkan. Sebab, begitu ia menyerap 9 atribut tersebut, tubuhnya bisa meledak. Begitu dia menyerap atribut ruang, dia bisa menekan 9 atribut dalam tubuhnya. Pada akhirnya, ini bukanlah ciptaan yang lengkap. Menggabungkan 10 atribut terlalu sulit. Bahkan mustahil. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana permata kekacauan silang ini terbentuk. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Melihat hasil di depannya, ekspresi puas muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak dapat berkultivasi, kekuatan tempur makhluk yang diciptakannya telah mencapai puncak alam overload. Makhluk dengan kekuatan seperti itu memasuki wilayah roh primordial berbentuk salib. Meskipun tidak dapat dikatakan berkeliaran dengan bebas di dalamnya, itu masih sangat aman selama tidak bertemu dengan pusaran air yang ditemuinya terakhir kali. Ada hal lain. Tidak sulit bagi Wang Xian untuk menciptakan makhluk seperti itu sekarang. Ya, biarkan ia memasuki wilayah roh primordial salib. Mungkin aku bisa memperoleh beberapa harta karun.
Mata Wang Xian berbinar. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyimpan naga suci yang diciptakannya. Kemudian, dia terbang menuju wilayah roh primordial salib lagi. Dibandingkan dengan 10 jenis makhluk setingkat kaisar surgawi yang diciptakan oleh pengaduk roh, Wang Xian jauh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa 10 jenis makhluk tingkat kaisar surgawi hanya dapat bergerak 1 meter dalam 1 menit di wilayah roh primordial silang. Namun, makhluk yang diciptakan Wang Xian dapat bergerak sejauh 100 meter dalam 1 menit. Jika mereka tidak menemui keadaan khusus apapun, mereka bahkan dapat mencari di seluruh area salib roh primordial. Bab 4310 banding 4309 memasuki wilayah roh primordial salib sekali lagi. Wang Xian terbang dan tiba di wilayah roh primordial salib sekali lagi. Ketika dia tiba di daerah ini sekali lagi, dia mengamati sekelilingnya sambil tersenyum di wajahnya. Terakhir kali, Wang Xian hanya bisa bertahan di wilayah salib roh primordial selama 2 menit meskipun ia memiliki 10 atribut dan penyamaran. Oleh karena itu, selain bekerja dengan orang tua Song Tajian, dia tidak mendapatkan apapun. Kali ini, dengan terciptanya naga surgawi dengan 10 atribut, Wang Xian memiliki keuntungan besar dalam menjelajahi area tersebut. Di wilayah persilangan roh primordial, baik pemancing maupun makhluk dengan 10 atribut seperti pengaduk roh, sangatlah sulit untuk menjelajahi wilayah persilangan roh primordial. Di area dewa unsur lainnya, mereka bisa membuat umpan berenang dengan cepat. Namun, energi di sini rumit. Tidak mungkin untuk bergerak cepat. Wang Xian menatap tempat di depannya. Dia mengalirkan energi ke seluruh tubuhnya dan mengenakan penyamaran 10 atribut. Setelah itu, Wang Xian memasuki area roh primordial salib. Berdengung. Saat dia masuk, gelombang energi erosif datang dan melelehkan penyamaran Wang Xian. Dengan gerakan telapak tangannya, dia melepaskan naga surgawi yang telah diciptakannya. Naga suci dengan 10 atribut ini mirip dengan klon Wang Xian. Kesadarannya juga milik Wang Xian. Ketika naga surgawi muncul di sini, Wang Xian dapat merasakan bahwa energi di sekitarnya dengan 10 atribut tidak menyerang naga surgawi. Klon naga surgawi dengan 10 atribut ini tampaknya menjadi bagian dari tempat ini. Di wilayah 10 dewa unsur, semua atribut saling terjalin jadi satu. Wang Xian mengendalikan avatar naga dewa 10 atribut ini dan terus-menerus mengalirkan energi dalam tubuhnya. Di ruang angin dan guntur 5 elemen yin yang, semua jenis energi beredar di sekitar tubuhnya. Itu digunakan untuk mensimulasikan energi di sini agar dia tidak diserang dengan keras. Keterikatan dan keterikatan menjadi tema utama tempat ini. Energi yang terjerat bersama tidak lagi mempunyai daya rusak yang kuat. Tentu saja, ada juga tempat yang belum membentuk keseimbangan, membentuk pusaran khusus dan tabrakan khusus. Tubuh asli Wang Xian bergerak dan terbang ke posisi luar. Setelah itu, ia memfokuskan perhatiannya pada kloningannya. Naga suci 10 elemen itu menggoyangkan tubuhnya dan mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia mulai bergerak. Meskipun naga dewa 10 atribut sedikit lebih lemah di sini, setidaknya dia berada di puncak alam penguasa. Masih mungkin baginya untuk melintasi area itu dan mengarahkan energi dalam radius 1 meter di sekitarnya. Seolah-olah dia telah menyatu dengan wilayah roh primordial berbentuk salib. Sepasang mata naga yin yang miliknya mengamati sekelilingnya. Mencari, Wang Xian menempatkan targetnya di bagian dalam wilayah roh primordial berbentuk salib. Lokasi di dalam merupakan tempat yang bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dao akan kesulitan untuk memasukinya. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat Dao besar sedang memancing atau seperti pengaduk roh, akan sulit bagi mereka untuk memasuki kedalamannya. Mereka hanya bisa mencari di tepi wilayah roh primordial berbentuk salib. Sekarang, Wang Xian mencoba menjelajah ke kedalaman. Kecepatan 10 naga dewa di dalamnya tidak cepat, tetapi juga tidak lambat. Mereka bisa bergerak 100 meter per detik. Lagi pula, di sini lebih berbahaya. Kalau kecepatannya terlalu tinggi, sesuatu bisa saja terjadi. Dia bergerak dan menjelajah sedikit demi sedikit. Waktu berlalu hari demi hari. Berdengung. 2 hari kemudian, Wang Xian memfokuskan pandangannya dan menatap titik di depannya. Di depannya, ada batu kekacauan purba yang cemerlang dan memancarkan cahaya biru. Batu kekacauan utama ini memancarkan energi yang membuat jantung berdebar-debar. Energi dari 10 atribut di sekitarnya terus berputar di sekitarnya. Ia mengapung di sana dengan tenang dan sangat mempesona. Ini,
Wang Xian menatap permata kekacauan ini dan matanya langsung berbinar. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang. Energi yang sangat dingin mengalir ke arah Wang Xian. Saat dia mendekat, dia bahkan bisa merasakan dingin yang menusuk tulang. Sial, energi permata kekacauan ini benar-benar dapat menyebabkan tubuhku yang terdiri dari 10 atribut runtuh. Ini. Wang Xian menatap permata kekacauan itu dengan kaget. Ini adalah harta karun yang sangat berharga. Itu seperti es batu yang sangat dingin. Permata kekacauan tipe air yang bermutasi seharusnya memiliki atribut es. Itu telah melampaui batas puncak alam penguasa dan telah mencapai tingkat asal surga. Energi yang terkandung dalam permata kekacauan jenis es ini jauh lebih berharga daripada dewa unsur dan permata jenis api yang diperoleh Song Ta sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari wilayah roh primordial silang, inti wilayah kerusuhan. Wang Xian sedikit bersemangat. Dia mengulurkan cakar naganya dan memadatkan 10 jenis energi unsur di atasnya sebelum melilitkannya di sekitar permata atribut es. Ketika energi melilit GEM, energi pembungkus tersebut perlahan membeku dan menghilang dengan cepat. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia buru-buru menyuntikkan energinya dan menarik permata atribut es ke tepi. Batu permata yang memiliki atribut es mengikis energi yang terjerat sementara tubuh naga surgawi 10 atribut milik Wang Xian terus menuangkan energi ke dalamnya. Meski begitu, Wang Xian harus beristirahat setelah memindahkannya sejauh puluhan kilometer untuk memulihkan energinya dan terus menariknya. Butuh waktu 5 jam penuh untuk memindahkannya ke tepian. Berdengung, tubuh asli Wang Xian melompat turun dan meraih batu permata yang memiliki atribut es. Itu adalah batu permata yang bahkan tidak dapat disentuh oleh seorang master di puncak alam dominator. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya batu itu. Wang Xian menggenggamnya di tangannya dan kekuatan dingin terpancar. Kekuatan es dapat diserap. Itu adalah batu permata yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Lebih jauh lagi, batu itu mengandung berbagai kekuatan es. Seseorang dapat memahami kekuatan di dalamnya. Mata Wang Xian berbinar. Muridnya, Bei Suang, adalah naga dewa es. Mungkin dia bisa memanfaatkan batu es ini untuk mencapai terobosan dalam kekuatannya. Hati Wang Xian membara dengan gairah. Bei Suang adalah naga dewa yang bermutasi. Naga dewa yang bermutasi memang memiliki keuntungan besar. Akan tetapi, saat seseorang mencapai puncak alam overload, terdapat kekurangan yang besar. Artinya, kesulitan menerobos ke alam asal surga adalah 10 kali lipat dibandingkan naga suci biasa. Hal ini terjadi karena dia tidak tahu lagi bagaimana cara berkultivasi. Dia tidak tahu harus kemana. Sekarang setelah dia memiliki batu permata ini, peluang datangnya embun beku dari utara akan meningkat puluhan kali lipat. Bagaimanapun, batu permata ini terlalu berharga. Energi yang dikandungnya terlalu kuat. Terlebih lagi, jika Northern Frost dapat menerobos, ada satu keuntungan. Yaitu ia dapat menerobos di alam semesta 9 asal. Meskipun ada 9 slot di alam semesta 9 asal, siapapun yang dapat mencapai terobosan dengan atribut angin dan guntur serta atribut terang dan gelap juga dapat melakukannya. Tidak buruk, tidak buruk. Aku telah memperoleh banyak hal hanya dalam 2 hari. Mari kita lanjutkan. Wang Xian sedang dalam suasana hati yang baik. Dia mengendalikan naga surgawi dengan 10 atribut dan terbang ke alam semesta 9 asal lagi. Untuk periode waktu berikutnya, Wang Xian tinggal di sana dengan tenang. Seiring dengan penjelajahan Wang Xian, ia memperoleh pecahan elemen dewa dan batu permata satu demi satu. Energi pecahan kunci dewa unsur di sini jauh lebih tinggi daripada energi pecahan dewa unsur cahaya dan gelap. Hanya dalam beberapa tahun, Wang Xian telah memperoleh lebih dari 30 pecahan dewa elemen. Ini adalah angka yang sangat besar. Itu juga merupakan sumber daya yang menakutkan.